kabarnya hari ini Anak Umi? Semoga Anak Umi dalam keadaan sehat ya Nak dan tetap semangat. Nah, hari ini materi kita berjudul tentang pencegahan pencemaran lingkungan. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya Nak. Nah, masih ingat kan Anak Umi materi kita minggu kemarin kita udah bahas tentang pencemaran. Nah, apa itu pencemaran? Nah, pencemaran itu adalah pengotoran lingkungan akibat sisa produksi atau kegiatan manusia. Jenis-jenis pencemaran. Yang pertama yaitu pencemaran air. Pencemaran air ini disebabkan oleh pembuangan limbah rumah tangga dan pabrik ke dalam saluran air. Nah, contohnya limbah rumah tangga ini adalah bekas cucian dan sampah. Sedangkan kalau dia contoh dari limbah pabrik, ini adalah buangan sisa pengolahan industri yang mengandung zat-zat berbahaya bagi kesehatan. Yang kedua yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh asap pabrik dan kendaraan bermotor, pembakaran sampah, dan kebakaran hutan. Yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini menyebabkan tumbuhan tidak dapat tumbuh subur dikarenakan kegiatan membuang sampah di sembarang tempat yang dapat mencemari lingkungan. Yang keempat yaitu pencemaran suara. Nah, pencemaran suara terjadi ketika lingkungan dipenuhi suara-suara yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan, terutama pendengaran pada manusia. Salah satu sumber pencemaran suara adalah suara kendaraan bermotor. Pencegahan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat dicegah dengan berbagai cara. Yang pertama, membuang sampah ke tempat sampah. Sebelum sampah dibuang ke tong sampah, yang kita lakukan adalah pisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Apa itu sampah organik? Nah, sampah organik ini adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan sampah anorganik ini adalah sampah yang bukan berasal dari makhluk hidup. Yang kedua, mengolah limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Yang ketiga, membersihkan lingkungan secara teratur. Yang keempat, membersihkan saluran air dari sampah. Yang kelima yaitu membuat lubang angin atau ventilasi udara. Yang keenam yaitu melakukan penghijauan. Yang ketujuh yaitu tidak membakar sampah di sembarang tempat. Untuk pertanian sebaiknya tidak menggunakan pupuk kimia dan insektisida secara berlebihan. Karena sisa pupuk dan insektisida dapat mencemari air dan tanah di lingkungan. Baiklah Naomi, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Umi sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Umi akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.